Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat Bapak Ibu kita di Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang fitur yang ada di dalam Office 365, yaitu fitur Teams. Oke, Microsoft Classroom itu memungkinkan pendidik untuk berkolaborasi dengan siswa, bisa mengintegrasikan tugas, penilaian, juga aplikasi secara langsung dalam Teams. Saya mulai dari Bapak Ibu buka browsingnya ya, buka browsingnya office.com. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu hari ini kita buat kelas tim dengan cara klik titik 9 ini, atau Bapak Ibu langsung klik salah satu di sini. Ya. Jadi klik titik 9, kemudian pilih Teams. Oke. Ini saya membuka kelas baru. Saya klik di sini ya, Teams. Kebetulan ini kelas saya klik Teams. Di sini adalah gambaran kelas-kelas yang sudah saya buat. Nanti Bapak Ibu kalau ingin membuat kelas, klik pojok kanan ini Bapak Ibu, klik pojok kanan ini bergabung atau buat tim. Ini Bapak Ibu klik. Oke. Di sini ada banyak riwayat sekali ya kalau udah mengalami pelatihan. Kalau belum, berarti nanti di sini masih kosong Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kalau membuat kelas, Bapak Ibu klik buat tim. Tapi ketika Bapak Ibu nanti mengajari murid Bapak Ibu, tentunya murid yang bergabung dengan tim dengan kode. Seperti pertemuan awal kemarin, saya mengirimkan dalam bentuk kode dan link masuk kelas. Nanti saya ajari sampai situ. Jadi kalau murid-murid Bapak Ibu nanti berarti langkah pertama menginstal tim dalam HP mereka. Setelah menginstal tim, mereka menerima kode join. Nah, nanti murid Bapak Ibu masukkan kodenya. Ya, bergabung dengan tim dengan kode, masukkan kodenya di sini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membuat kelas, Bapak Ibu klik yang ini Bapak Ibu buat tim. Diklik. Maka di sini banyak pilihan Bapak Ibu. Ya, tipe tim. Kelas ini adalah untuk membuat kelas maya kita. Ya. Kalau Bapak Ibu misalkan mengajar di MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 itu memilih kelas. Kalau di SMP mungkin ada kelas 9, 8, IPA 8. Nah, misalkan seperti itu, kita pilihnya kelas. Kalau di komunitas pembelajaran profesional, ini PLC, Bapak Ibu ini grup kerja pendidik. Misalkan MGMP tingkat sekolah, ya, karena penggunaan akun kan di sekolah ya. Nah, ini bisa menggunakan ini, komunitas pembelajaran PLC ini, misalkan grup guru-guru sains, guru-guru matematika, maka bisa dibuat melalui ini. Kemudian juga bisa ini staf ya, staf administrasi tata usaha. Ini bisa dibuatkan di kelas staf ini. Kemudian di kelas lainnya ini bisa dalam bentuk klub atau kelompok belajar atau ekstrakurikuler. Maka kita pilih yang ini. Oke, karena hari ini kita akan membuat kelas, maka kita pilih kelas ini saja Bapak Ibu. Pilih kelas. Oke, otomatis ketika Bapak Ibu membuat, Bapak Ibu adalah sebagai teacher-nya di sini. Oke, misalkan saya membuat kelas 9D karena saya ngajar di SMP, jadi Bapak Ibu 9 IPA, saya taruh IPA 9D tahun ajaran 2000. Biasanya saya kasih tahun ajaran Bapak Ibu karena nanti kalau kelasnya banyak sulit untuk membedakan. Ya.
gini aja, kemudian ini nggak usah, nggak apa-apa, kemudian klik berikutnya. Oke, Bapak Ibu dapat menambahkan siswa secara langsung di sini Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kalau tidak ada waktu dan sebagainya, maka Bapak Ibu dapat menge-share link atau kode join-nya di akhir saja. Ini kalau ingin menambahkan siswa. Kalau menambahkan guru sebagai tim teaching, maka Bapak Ibu klik guru. Ya. Kalau ini syaratnya adalah salah satu siswa harus dimasukkan. Misalkan saya memasukkan Bu Umi Atik di sini. Saya masukkan di sini. Oke, maka kalau ini panjenengan cari nama-nama akunnya bisa langsung ditambahkan sini Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nggak memiliki waktu, maka masukkan salah satu peserta saja. Nanti Bapak Ibu meng-share kode join atau linknya, sehingga siswa-siswa yang lain akan bergabung dengan kode join yang Bapak Ibu berikan. Kalau sudah, silahkan diklik tambahkan. Oke, maka kelas tim akan terbentuk. Oke, ini Bapak Ibu, kelas tim sudah terbentuk. Oke, bagaimana kita mengubah avatar yang ada di sini? Oke, biar ini nanti sebagai simbolnya di kelas itu. Bisa diklik tanda bullpen ini Bapak Ibu, ini mengubah gambar tim, kita klik. Oke. Nah, ini adalah avatar-avatar yang sudah disediakan di Microsoft perbaharui. Ketika kita sudah memilih salah satu avatar, misalkan Bapak Ibu mengajar seni, maka bisa diklik ini. Atau misalkan Bapak Ibu ingin mengubah yang lain, misalkan di desktop punya gambar sendiri, klik unggah ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian jenis pendidikannya Bapak Ibu juga bisa memilih di sini, termasuk dasar, menengah, atau perguruan tinggi. Kemudian subjek lainnya bisa ditambah di sini, termasuk seni, desain, permesinan, atau bahasa asing, atau sains, itu tinggal menarik di sini untuk subjeknya. Setelah memilih avatar yang diinginkan, kemudian klik perbaharui. Nah, maka sudah terbentuk. Oh, kelas kita punya ikon seperti ini. Nah, oke, setelah kelas dibentuk, Bapak Ibu sekarang bagaimana cara menge-share link ini? Ya, ada cara dua, yaitu tiga. Yang pertama, langsung siswa dimasukkan di kelas tadi, seperti di awal tadi. Cara yang kedua adalah dengan link. Caranya klik titik 3 ini Bapak Ibu, klik titik 3 ini, kemudian klik dapatkan tautan ke tim. Oke, maka ini silahkan disalin, kemudian dimasukkan di grup WA. Dimasukkan di grup WA peserta didik kita. Maka anak-anak setelah mendownload, nanti mereka bisa join dengan kelas kita. Oke, itu cara yang pertama Bapak Ibu. Cara yang kedua, Bapak Ibu bisa klik titik 3 ini, kemudian klik kelola tim. Ini saya akan pelan-pelan, ketika nanti Bapak Ibu membuka rekaman biar bisa mengikuti. Kemudian klik pengaturan. Oke, kemudian klik kode tim. Kemudian klik buat. Oke, maka kode tim ini sudah terbentuk. Bapak Ibu tinggal klik salin, kemudian silahkan dimasukkan di grup WA. Maka anak-anak kalau sudah download tim di handphone mereka, maka mereka bisa langsung join dengan link yang sudah dibagikan Bapak Ibu guru, atau mereka join dengan kode ini. Oke, sekarang sebelum saya tunjukkan ke materi yang lebih lanjut saya jelaskan,
silahkan Bapak Ibu buat kelas dulu, kayak tadi. Setelah buat kelas, Bapak Ibu berhasil mengubah avatar sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa nge-share kode link atau kode join ini ke teman Bapak Ibu dalam grup pelatihan ini. Misalkan dalam satu sekolah oke, atau nanti dikirim di grup WA, mohon gabung dengan kode kelas saya ini oke. Silahkan Bapak Ibu sekarang kita buat kelas dulu sebelum Bapak Ibu praktek ke yang lainnya. Silahkan Bapak Ibu, nanti saya bantu jika ada kesulitan. Tim sudah terbentuk, maka Bapak Ibu tinggal menambahkan apa saja yang perlu ditambahkan di situ. Karena saya nggak bisa membuka tim saya pakai akun lain yang ada di dalam kelas saya, maka saya bisa melihat di sini Bapak Ibu. Contohnya nanti kita akan membuat ini saluran yang ada di sini. Ini adalah contoh-contoh pelatihan yang sudah saya lakukan beberapa saat yang lalu. Ya. Jadi di sini di tim Bapak Ibu sudah bisa menggunakan ini percakapan yang biasa Bapak Ibu lakukan. Ini udah beberapa Bapak Ibu yang menggunakan percakapan. Nah, nanti di sini sesuai dengan tadi yang saya utarakan, ada buku catatan kelas, ya. Ini yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian ada tugas. Jadi nanti bagaimana Bapak Ibu mengupload tugas Bapak Ibu untuk peserta didik Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu nanti bisa langsung tahu di tugas nanti tugas apa misalkan di situ ya. Tugas apa misalkan yang di situ, misalkan ini Bapak Ibu dapat memantau siapa yang belum mengumpulkan, atau hanya sekedar melihat saja, atau siapa yang sudah mengumpulkan, kemudian udah saya nilai, dan sudah saya kembalikan. Nah, jadi misalkan bentuk penugasannya seperti ini, dia sudah bisa masukkan linknya ini, ya, sudah masukkan linknya ini, maaf, ini lagi berjalan. Oke. Ini contoh daripada bentuk penugasan mereka, bisa kita lihat. Kita nggak perlu ini ya, karena penyimpanannya semua secara online, sehingga tidak memerlukan data penyimpanan yang besar. Kemudian kita bisa memberikan umpan balik di sini Bapak Ibu ke peserta didik kita. Setelah tugas kita lihat, kita bisa memberikan umpan balik di sini. Kemudian kita bisa memberikan nilai anak di sini. Kemudian kita klik kembalikan. Jangan lupa itu Ibu, Bapak Ibu, setelah tugas dilihat, diberi umpan balik, kemudian dikasih poin nilainya, kemudian jangan lupa ini nanti diklik kembalikan. Kalau Bapak Ibu udah nulis ini semua, kemudian nggak dikembalikan, percuma, peserta didik kita nggak tahu nilainya berapa, umpan balik dari Bapak Ibu gurunya berapa, nggak tahu. Tapi setelah mengasihkan umpan balik dan nilai, harus diklik kembalikan. Maka peserta didik baru tahu nanti hasilnya. Oke, kita lihat aja Bapak Ibu kelas yang sudah saya buat tadi ini. Saya klik. Oke, silahkan Bapak Ibu membuka kelas yang sudah dibuat tadi. Di postingan ini bisa berisi percakapan dengan anak didik kita. Seperti Bapak Ibu tadi bercakapan di grup pelatihan. Ya. Kemudian di tugas ini, Bapak Ibu bisa dilihat. Ini di tugas. Ini nanti cara memberikan tugas adalah Bapak Ibu klik ini, Bapak Ibu buat. Oke. Ini ada 2 macam Bapak Ibu. Atau 3 macam ya.
ada tugas, ada kuis. Kalau Bapak Ibu klik kuis, maka Bapak Ibu udah langsung terintegrasi dengan form-form yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi sebelumnya Bapak Ibu buat dulu tugasnya di form. Kalau Bapak Ibu memilih kuis. Oke, caranya seperti ini. Misalkan saya memasukkan kuis tata surya yang sudah saya buat di PowerPoint kemarin, ya. Kemudian berikutnya. Oke. Maka ini langsung sudah ke sini Bapak Ibu. Kuisnya sudah ada. Oke. Kemudian poinnya sudah ada sesuai yang ada di form. Kemudian ini jangan lupa Bapak Ibu, di sini jangan menetapkan siswa ditambahkan ke kelas di masa mendatang. Coba dilihat, kita lihat. Ini jangan lupa ya, tetapkan ke semua siswa di kelas ini. Ini jangan lupa ini ya. Oke, ini tetapkan ke semua siswa. Kemudian selesai. Oke, sudah semua siswa. Kemudian ini adalah tanggal jatuh tempo. Kuis itu nanti akan selesai hari ini atau kemudian hari, ya. Ini dilihat, nanti tinggal memilih tanggalnya Bapak Ibu, harinya berapa hari atau dalam sehari itu. Ya, bisa diklik tanda kalender ini Bapak Ibu. Oke, bisa diklik tanda kalender ini. Dan waktu jatuh temponya pun bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ngasih jatuh temponya waktunya berapa? Ini bisa di-set di sini. Sampai berapa, pukul berapa. Di sini bisa dipilih. Oke. Setelah itu Bapak Ibu langsung ke sini aja. Ya. Oke, ini tadi saya belum menambahkan saluran ya. Kalau nanti menambahkan saluran bisa lagi di sini diedit. Tambahkan ke saluran apa. Tapi tadi saya belum buat saluran. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu klik atau ini sudah ya, judulnya udah ada. Klik instruksinya, misalkan ini ditambah instruksi bisa Ibu. Bapak ditambah instruksi ini. Ya, misalkan kerjakan soal ulangan harian tata surya dengan jujur, misalkan seperti itu. Pilih salah satu jawaban dengan yang paling benar. Instruksinya tergantung Bapak Ibu di sini. Ya, silahkan memberikan instruksi yang jelas dan bijaksana. Oke, kalau sudah dibentuk seperti ini, maka Bapak Ibu tinggal klik tugaskan. Oke. Maka ini udah terbentuk Bapak Ibu tugasnya. Siswa dapat mengakses. Oke. Nah, ini perlu kerja kelompok dari Bapak Ibu yang satu sekolah. Ya, satu sekolah. Ini karena tadi saya buat kelas dan hanya memasukkan Bu Umi, maka nama-nama siswa Bapak Ibu nanti udah akan langsung terkumpul di sini, ada sampai bawah Bapak Ibu, sampai bawah sini. Kemudian setelah mengerjakan soal, nanti ini sudah ada statusnya, sudah dikumpulkan. Ya. Kemudian kalau sudah saya nilai, di sini ada nilainya. Seperti tadi dalam pelatihan saya, misalkan ini. Oke, ini udah ada nilainya seperti ini Bapak Ibu. Nah, udah ada nilainya seperti ini. Oke,